Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Kiranya kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara dan saya. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, tidak ada orang yang senang diperhadapkan dengan pilihan. Hampir semua orang segan jika diperhadapkan kepada keharusan untuk memilih. Tetapi melalui Matius 7 ayat 13-14, Yesus memperhadapkan kita pada dua pilihan. Dua pilihan tersebut adalah, yang pertama adalah jalan yang lebar. Jalan yang lebar adalah jalan yang mudah dilalui karena memiliki ruang gerak yang luas. Pada jalan ini, orang dapat bertindak sesuka hati tanpa batasan moral dan mendapat kesempatan yang luas. Sikap cinta pada diri sendiri, kemunafikan, ambisi yang palsu, dan keinginan untuk mencari-cari kekurangan orang lain menjadi karakter buruk yang berkembang dengan sendirinya. Banyak orang dapat melalui pintu ini, sebab untuk melalui jalan ini, seseorang tidak perlu meninggalkan apapun, bahkan semua kesenangan duniawi, semua kebenaran diri, serta semua keangkuhan hidup. Namun akhir dari jalan yang lebar ini adalah kebinasaan di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang neraka, prospek neraka demikian mengerikan, sehingga tidak bisa kita bayangkan tanpa air mata yang bercucuran. Sebab jalan yang lebar ini adalah salah satu jalan menuju kehancuran diri. Dan setelah mengetahui dengan lebih jelas tentang jalan yang lebar, apakah jalan ini yang menjadi pilihan saudara dan saya, atau jalan lainnya, yaitu yang kedua, jalan yang sempit. Jalan yang sempit adalah jalan yang berat. Mengapa saya katakan berat? Sebab jalan yang sempit ini memiliki pintu yang kecil. Hal ini berarti bahwa untuk melalui pintu ini, kita harus meninggalkan sesuatu untuk dapat memasukinya. Dan hanya mereka yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan ini yang akan menemukan jalan ini. Selain itu, untuk memasuki pintu ini, kita harus meninggalkan segala-galanya atau semua hal yang kita sukai di belakang kita. Hal-hal yang ditinggalkan itu contohnya seperti kejahatan, ambisi egois, kedengkian, ketamakan, dan semua kesenangan duniawi. Meskipun sulit, tetapi kita dapat menemukannya melalui Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka jalan kehidupan kita adalah melalui jalan yang sempit ini. Dan yang menjadikan jalan yang sempit ini meskipun sulit sebagai salah satu pilihan yang terbaik adalah upahnya yang akan kita dapat, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam salah satu bagian akhir dari khotbah di bukit, Yesus mengajar kita untuk memilih antara jalan yang lebar yang berakhir kepada kebinasaan atau jalan yang sempit yang berakhir pada kehidupan yang kekal. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memilih Yesus sebagai satu-satunya jalan yang benar dan senantiasa hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami untuk kami bisa menerima Engkau sebagai Tuhan yang satu-satunya, sebagai jalan yang benar di dalam kehidupan kami. Mari berikan kami kekuatan sehingga kami bisa berjalan di dalam jalan yang sempit ini, Tuhan. Sehingga kami bisa dengan setia kami menanggung segala sesuatu yang harus kami tanggung ketika kami melalui jalan yang sempit ini, Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan
kasih-Mu. Kami percaya penyertaan Allah ada di dalam hidup kami, menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.